Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Jagat Perempuan dan Neno Warisman Channel, saya baru saja menangis di sebuah masjid Orkayat, masjid tua yang dibangun tahun 1843, 400 tahun ya, setelah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Al-Fatih. Ada seorang ibu yang sangat baik mengajak saya untuk berada di sini, dan saya hendak menceritakannya sedikit kenapa berada di Selat Bosporus membuat saya menangis, karena cita-cita 200 tahun ya yang didambakan oleh setiap umat Islam untuk memenuhi nubuah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh seorang pemimpin terbaik dari pasukan, dan pasukannya adalah pasukan yang terbaik, itu terwujud oleh Sultan Al-Fatih pada 1453. Dan itu adalah sebuah proses 200 tahun, sebuah proses yang tidak sebentar, proses yang panjang. Baik rekan semuanya dan juga sahabat ya, seseorang sudah menyahut Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya perlihatkan ya, di kejauhan sana kita melihat daratan sangat indah. Seperti yang beberapa kali saya sampaikan ya, bahwa Istanbul ini ada dua bagian, yaitu bagian Eropa dan Asia. Nah, kerabat semuanya, ini adalah jembatan yang kalau dari daratan kita, ini adalah jembatan yang menyambungkan antara bagian Asia dan bagian Eropa. Ya. Kita lihat Masjid Camleja. Coba Odi terangin sedikit. Mana sih, kok nggak ada? Odi pegangnya seperti ini. Ya, ada. Kelihatan nggak di kamera? Iya. Oh, ini nih yang kecil. Mana sih? Nih di sini ada masjid itu, di situ Masjid Camleja, yang masjid terbesar. Camleja sama itu yang menara yang paling baru. Iya. Yang kecil, tonggak kecil, ini adalah menara terbaru. Ya. Sedangkan di ujung itu adalah Masjid Camleja yang terbesar. Kita melihat ya, kelihatan. Nah, dua daratan ini ya. Tadi masjid yang tua Orkayat itu ada di sana, di daratan Ortakoy ya, itu tadi. Dan gambarnya sudah saya ambil, nanti kalau saya pulang saya susunkan. Kerabat semuanya, ini adalah di Selat Bosporus yang sangat terkenal kisahnya ya. Sini sekarang laut airnya nyaris, menurut hemat saya, airnya biru, yang biru dongker ya, nyaris tidak ada sampah. Saya mencari sampah di sini dan sulit. Ini yang paling luar biasa adalah bagaimana Selat Bosporus ini dijaga oleh kekuatan Romawi. Dan ketika Sultan Al-Fatih ya, bisa koreksi saya ya kalau ada yang menghafal lebih bagus ya daripada Ustadz Zikrullah, kemudian Ustadz Budi Ashari, mereka yang betul-betul memahami sirah. Saya walaupun saya hanya sedikit saja yang mendengar ya kisah Al-Fatih, tetapi saya jatuh cinta dan saya yakin bahwa walaupun sedikit tetapi kita meyakininya, yaitu ketika dia harus menembus galangan-galangan kapal di Selat Bosporus, kemudian dia memilih pemutar yang mendaki bukit dan menjalankan kapal-kapal itu dengan cara melumurinya dengan lemak hewan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat out of the box, betul-betul satu hal yang luar biasa ya. Kisah itu tentu saja tidak akan pernah bisa kita lupakan dalam sejarah. Kerabat semuanya, ini adalah saya ada di tengah Selat Bosporus yang terkenal ya, sangat indah pemandangannya. Izinkan saya berjalan.
kapal ya. Dan saya ingin lebih dekat bahwa kita bisa melihat jembatan yang menjunjungkannya. Osmanlı döneminde ünlü ressam Ayvazovski'nin kaldırdığı ada 1914'lerden Ya, kita sendiri berada di kapal ini. getirilmiştir. Bir süre sonra şehir hatları başarılarına yakıt sağlayan bir yer oldu. Zamanın cennet köşesi olarak Di bilinen sini juga bisa tentu saja menggunakan kapal-kapal yang sewaan ya, yang lebih besar, tetapi dengan kapal umum ini saja sudah sangat luar biasa perjalanan menyeberang atau berkeliling selama 1 jam di Selat Bosporus yang tidak pernah akan bisa kita lupakan dalam sejarah. Baik, saya mencari kesempatan untuk membaca ya beberapa komentar barangkali dari kerabat semuanya. Saya panggil anak saya. Bentar. Odi, tolong bacain komentarnya. Ada komentar, tolong dibacakan. Masya Allah, yang atasnya juga ya. Apakah ada muslim trip seperti ini? Berapa harganya? Sepertinya menarik. Spesial banget Bun. Subhanallah, sehat selalu Mbak Neno, ditunggu upload selengkapnya tentang Istanbul. Salam CIY Sentral Buton Bang Fuful. Assalamualaikum, Jakarta hadir Bun. Assalamualaikum Bunda. Tadi ada yang nanya itu satu pertanyaan, apakah ada muslim trip Ya, seperti ini? Masya Allah, sehat selalu, rezeki barokah Umi. Kapan saya dapat naik kapal seperti ini? Tapi kalau di laut, apa bisa melihat jejaknya? Ya, tentu saja kerabat, semua jejak itu ada di dalam pemahaman dan keyakinan kita. Saya sendiri sebetulnya kemarin tidak berencana untuk bukan berencana jalan-jalan, tetapi ketika seorang ibu yang sangat mencintai Indonesia, beliau orang Indonesia, sangat mencintai Indonesia, dan beliau mengatakan Indonesia tidak kalah, sama sekali tidak. Indonesia sangat kaya, dan saya sangat setuju dengan hal itu, sehingga beliau mengajak saya untuk melihat masjid tertua tahun 1853, 400 tahun setelah penaklukan Konstantinopel atau Istanbul hari ini. Dan masjidnya sangat cantik ya. Ada videonya, tolong buka videonya. Boleh kita perlihatkan. Tadi videonya ada di pinggir, di tepian ya. Videonya ada di tepian, masjidnya sangat cantik ya. Saya perlihatkan kepada kerabat dan rekan ya, sambil kita menikmati laut lepas yang sangat indah. Di sini ada ya. Oke, nggak apa-apa. Saya hadirkan ke sana. Sini, saya dekatkan. Ini video kan? Yang video. Oke, kita lihat. Kelihatan kok. Ngeblur bayang-bayang. Iya. Nggak apa-apa, ini karena yang terang sekali karena siang. Tapi ini, nah itu udah kelihatan ya. Ini masjid Ortaköy namanya ya. Masjid yang sangat tua dengan pahatan yang sangat cantik, sangat indah. Ya, kami sempatkan tadi berfoto, dan itu ada di pelabuhan di pinggir, di pantai tadi ya. Ini Masjid Ortaköy 1853. Ya, semua ornamennya sangat cantik. Silahkan dinikmati ya kecantikan masjidnya. Iya, oke. Itu Masjid Ortaköy yang ada di tadi, berarti kita tinggalkan dia di arah berarti sudah kita tinggalkan agak jauh ya di sana ya, tadi Masjid Ortaköy-nya. Ini Dek ada komentar baru, tolong dibacain. Masya Allah, kelihatan Bun, cantik banget masjid.
Oke ya, jadi udah lihat tadi. Nah kerabat semuanya tadi memang saya menyempatkan sholat di masjid tersebut, di Masjid Al-Taqwa itu, dan sejujurnya aja sedih dan nangis pastinya. Karena apa? Karena Indonesia itu negeri kepulauan. Saya tertunduk, saya sedih sekali. Bagaimana mungkin kita yang memiliki laut yang begitu luas, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya, untuk mendatangkan kemanfaatan yang besar untuk menjaga negeri ini, baik sebagai pertahanan negara maupun sebagai wisata, potensi wisata yang luar biasa. Religiusitas kita hari ini kita belum memiliki rasa kedamaian sebagai rakyat. Dan saya tertunduk di Masjid Al-Taqwa itu, apakah Engkau ya Allah, apakah Engkau tidak ingin menjadikan negeri kami yang dipenuhi oleh kekayaan dan sumber kekayaan yang begitu besarnya, apakah Engkau tidak ingin menyelamatkan negeri kami, apakah Engkau tidak ingin menjadikan anak cucu kami menjadi pemenang. Pokoknya gitulah ya, sedih sekali ya. Jangan-jangan lahir dari, dan masih harus kita harapkan bahwa suatu hari apakah harus sampai sekian puluh atau ratus tahun dulu gitu, seperti nubuah Rasulullah ketika Konstantinopel ditaklukkan. Apakah untuk Indonesia, negeri kita yang cantik dan kaya raya, kita masih harus menunggu lagi lahirnya Al-Fatih atau para pembebas, para penakluk yang memberikan segala yang dibutuhkan oleh rakyat. Pada hari-hari ini kita mendambakan hal itu, dan tentu saja kerabat semua juga sangat mendambakannya ya, rekan-rekan semua juga mendambakannya, kita semua mendambakannya. Selintas saya kenalkan, hanya selintas saja, seorang wanita yang mentraktir, yang mengajak dan mengilhami untuk saya lebih bisa streaming dengan Anda semuanya. Sedikit aja ya, nggak usah lama-lama, karena beliau nggak suka diperlihatkan lama-lama. Ini cantik, apa kabar Kak Sofia, cantik. Kalau yang cantik cuma sedikit aja ya. Dan Dek Vivi, dua-duanya adalah dua mutiara ya, dari Istanbul. Saya dipertemukan dan saya sangat bahagia dipertemukan dengan mereka. Pasti penasaran kan, pengen sekali lagi ngeliat ya. Ini Kak Sofia. Halo. Masya Allah, nggak ada yang nggak jatuh cinta sama wanita ini. Aduh. Nah, kerabat semuanya, kita sudah hampir berakhir perjalanan, dan 1902 yılında İtalyan mimar Raimondo Branco tarafından inşa edilen yapı bugün Mısır Konsolosluğu'na aittir. Sabiha Sarayı, Elia Valide Paşa Sahil Sarayı ve bir İsmail Paşa Yalısı Mısır Konsolosluğu Sahil Sarayı olarak da bilinir. Boğaziçi'nin tam ortasında ve en güvenli koyunda bulunan Valide Paşa Yalısı'nın denize bakan cephesi üst, cadde cephesi ise 2 katlıdır. Deniz cephesi ve yan cepheler şerit, tekton, floreal korniş ve aynalarla kuşanmış katlardan oluşan sudah 17 tahun, 18 tahun ini. Adinda Vivi menikah dengan seorang laki-laki Turki bernama Ali Kitin, dan dia seorang wanita yang cerdas,
cerdas, tangguh, ya dari Jambi, ya sangat fasih, dan yang menerjemahkan semua nih selama dalam perjalanan ini adalah Vivi. Masya Allah, orangnya tulus, cantik, tulus, ikhlas, ya. Masya Allah, ini mutiara Indonesia yang ada di Istanbul. Jadi sama anak saya beliau bilang, pokoknya jangan ragu-ragu ya, kalau emang mau pengen bakso, pengen bakwan, pengen tahu isi. Aduh, hari ini kita pempek ya Bun, lagi dimasakin tahu isi. Ntar kita makan tahu isi ya. Iya. Masya Allah, makasih ya Vivi. And the order prepared to the Turkish has two stories. The cross prefect and the regular prefect carries ornaments with bronze inscriptions of ages, history, glory, chronicles, and coat of arms. It's a temple. Its roof are written two names of Allah in the flag shape in the mosque if I'm not mistaken. Kita di Selat Bosporus sambil mengingat Sultan Al-Fatih sebagai penakluk Konstantinopel yang telah menaklukkan selat besar ini, ya, selat yang tidak pernah tidak disebut dalam sejarah. Ini adalah perjalanan yang luar biasa, walaupun bukan ahli sejarah, tapi saya mengajak semuanya untuk kembali menyemangati diri sendiri, ya, agar kita yang memiliki kekayaan air, pulau-pulau, belasan ribu pulau, kita terus berdoa. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan masih ada rezeki bagi rakyat Indonesia untuk bisa memiliki dan mengelola lautnya sendiri, mencapai tingkat kesejahteraan, dapat memajukan pariwisata yang menghormati, ya, hak-hak mayoritas atau minoritas, ya, mayoritas maupun minoritas, orang-orang beragama, tidak menjadi pariwisata tidak menjadi sumber maksiat, itu kira-kira. Walaupun itu masih harapan yang mungkin mimpi kali ya, tapi kita nggak boleh berhenti untuk berharap. Banyak sekali ya yang masih ingin saya hadirkan dalam perjalanan ke Istanbul atau ke Turki. Sebetulnya saya juga berkeinginan untuk ke Konya, diundang oleh teman-teman PCIM, ya, tetapi belum tahu, ya, karena kelihatannya saya sudah harus juga kembali, kawan-kawan dari ya, Satu Indonesia News Network juga sudah mengajak segera pulang, ya, karena kopi Pak Eko, ya, kopi Pak Eko akan segera diluncurkan, ya. Kopi Pak Eko ini adalah kopinya direktur atau pimpinan dari Satu Indonesia News Network, Wasman Channel, Jagat Perempuan, dan juga channel-channel lain yang tergabung di dalam Satu Indonesia News Network. Sanudin Nursi kemarin baru saja kecelakaan, saya juga belum sempat, ya, bertemu karena saya berada di sini, dan kelihatannya ya saya harus pulang gitu. Belum tahu ke Konyanya bisa atau tidak, tapi paling tidak saya bilang, wahai Al-Fatih, saya tidak pernah bertemu dengan engkau. Saya hanya membacamu, dan apa yang saya baca jauh lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang mencintai kemenangan, nubuah, ya. Tetapi dengan cinta yang sedikit itu, saya layari Bosporus ini, di mana engkau dulu dengan kecerdasanmu, engkau katakan di Selat
200 tahun para pendahuluku mengikuti nubuah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam demi mewujudkannya. Kakek-kakek, raja-raja sebelum aku telah melakukannya, dan tidak pernah satupun dari mereka yang berhasil. Dan Al-Fatih kemudian menetapkan dirinya untuk memutar, ya, dan menaikkan kapal-kapalnya ke atas bukit, dan kemudian memasuki kota Konstantinopel dan menaklukkannya. Dan kita kemarin telah sampai di gerbang pertama, di gerbang di mana Al-Fatih setelah menaklukkan Konstantinopel, dia masuk ke gerbang itu. Kita sudah pergi ke sana, dan saat ini kita napak tilasi laut yang cantik ini, ya, yang diperebutkan dan telah menghidupi kerajaan Romawi yang ribuan tahun. Kalau kata Ustadz Zik kemarin 1000 tahun, tapi kerajaan Romawi itu sendiri berjaya, ya. Kata guru saya selama 3000 tahun, tolong dikoreksi kalau saya salah, ya. Tapi inilah hari. Oke. Tetapi saya katakan, wahai Dört ay içinde bitirilen kalenin duvarlarının uzunluğu kuzeyden güneye 250 metre, doğudan batıya ise 125 metredir. Kalede 16 ya, ini kita sekarang melewati kalenin bentengnya. hendeli yoktur. Yurtmuşların her biri başlı başına savunmayı başaracak şekilde yapılmıştır. Hisar 1950'li yıllarda yapılan onarımları takiben müzeye çevrilmiştir. Bu René Forster. Ya, aku katakan İkbal Biyoksar, Mehmet Sekenti, benteng sepanjang 6,6 km, maaf, 6,6 km. Ya, semua ini menyiratkan sesuatu. Pusat-pusat sadar betul bahwa negeri ini cantik dengan sejarah, dengan peninggalan kunonya, dan kebersihan betul-betul diperhatikan, dan tidak pakai polisi dan tidak pakai tentara untuk menjaga. Semuanya kesadaran yang telah mendarah daging, lautnya bersih, selatnya bersih, pusat-pusatnya bersih, teratur dan terjaga. Kapan kita bisa seperti ini? Mungkin kita memang membutuhkan, ya, satu pergantian, ya, peradaban yang betul-betul bisa ramah kepada bumi, kepada manusia, kepada alam, pada sejarah, ya, menghormati, saling menghormati dengan azas Bhinneka Tunggal Ika sebetulnya kita, dan Pancasila yang dijalankan dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya kita telah merupakan bangsa yang seharusnya menang, bukan bangsa yang kalah. Kerabat dari Selat Bosporus, saya pamit undur diri. Terlalu lama juga akan menyebabkan kerabat semuanya kehabisan data, ya. Saya minta maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih kepada Satu Indonesia News Network, Bang Refli Harun juga IC, ya, terima kasih juga Jagat Perempuan. Insya Allah putri saya pun demikian, dia akan segera kembali ke sekolah. Minta doanya deh kepada semuanya.